Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Muhammad Azikri dari SMA Negeri 1 Ungaran, kelas 11 IPA 2, nomor absen 23, tahun ajaran 2021-2022. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi persamaan trigonometri lanjutan, mata pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita menuju materi persamaan trigonometri lanjutan, hendaknya kita mengetahui persamaan trigonometri dasar terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Kemudian, menuju persamaan trigonometri lanjutan. Yang pertama, kita akan membahas bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 atau bentuk persamaan trigonometri kuadrat. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari akar dari persamaan kuadratnya. Lalu, kita akan mengubah bentuk masing-masing akar persamaan kuadratnya menjadi bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, atau tan X sama dengan tan alfa. Lalu kemudian kita menggunakan bentuk tersebut untuk menyelesaikan persamaannya dengan rumus persamaan trigonometri dasar. Contoh soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri 2 cos X kuadrat dikurangi 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0 dengan interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2pi. Nah, karena saya sudah menuliskan cara pengerjaannya, maka saya akan menjelaskan prosesnya. Nah, 2 cos X kuadrat sama dengan dikurangi 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 2 cos X min 1 dan cos X min 1. Nah, kita akan mencari hasil X dari 2 cos X min 1 dan juga cos X min 1. Yaitu, kita akan mencari yang pertama adalah 2 cos X min 1. Caranya adalah kita mengubah bentuknya menjadi cos X sama dengan cos alfa, yaitu sebagai berikut. Kita memindahkan ruas negatif 1 dari ruas kiri ke ruas kanan, yang akhirnya menjadi positif. Lalu kita akan membagikan kedua ruas dengan 2 agar ruas kiri adalah cos X. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari cos alfanya, yaitu ruas kanan. Nah, ruas kanan diketahui adalah setengah, berarti cos alfa sama dengan setengah. Nah, cos berapakah yang hasilnya adalah setengah? Yaitu cos 60. Maka kita bisa menulisnya dengan cos pi per 3. Nah, untuk keterangan, pi itu sama dengan 180 derajat, sedangkan 2pi berarti 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, 60 derajat itu berarti 180 dibagi 3 dan bisa ditulis dengan pi per 3. Nah, karena kita sudah menjadikan akar tersebut menjadi bentuk cos X sama dengan cos pi per 3, maka kita bisa menggunakan cara rumus trigonometri dasar, yaitu sebagai persamaan trigonometri dasar, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama, kita akan menggunakan yang X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Kita akan memasukkan alfanya, X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Lalu, kita akan memasukkan konstantanya terlebih dahulu. Konstanta itu kelipatan yang merupakan bilangan bulat dan bisa bernilai negatif. Nah, kita bisa mulai dari 0 terlebih dahulu. Kita masukkan dulu. Apabila konstantanya adalah 0, maka X-nya adalah pi per 3. Nah, mengapa begitu? Kita masukkan saja 0 dikali 2pi itu sama dengan 0. Nah, pi per 3 ditambah 0 sama dengan pi per 3. Maka hasil X-nya adalah pi per 3. Lalu kemudian kita akan mencoba memasukkan konstanta 1. Apakah hasilnya memenuhi interval? Kita bisa lihat apabila kita masukkan 1 berarti pi per 3 ditambah 2pi. Nah, 2pi itu sama dengan 6pi dibagi 3. Nah, berarti kita bisa tulis sebagai ini. X sama dengan pi per 3 ditambah 2pi berarti sama dengan pi per 3 ditambah 6pi per 3. Nah, hasilnya adalah 7pi per 3. K sama dengan 1, maka hasilnya adalah X sama dengan 7pi per 3. Nah, 7pi per 3 itu, untuk mengetahui memenuhi interval atau tidak, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 2pi per 3. Nah, pi per 3 itu
kita bisa ambil saja 2/1/3. Nah, 1/3 itu sama dengan 0,333. Apabila 2/1/3, maka hasilnya adalah 2,333 pi. Nah, 2,3 itu kan sudah melebihi 2 pi. 2,3 pi itu sudah melebihi 2 pi, maka tidak memenuhi interval. Sudah dijelaskan di keterangan berikut. Menuju ke cara yang kedua, kita akan menggunakan yang X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Seperti biasanya kita akan memasukkan, seperti sebelumnya kita akan memasukkan alfanya terlebih dahulu. X sama dengan negatif pi per 3 ditambah K kali 2 alfa. Kita akan mencoba dari 0 terlebih dahulu. Apabila kita memasukkan 0, maka X-nya sama dengan negatif pi per 3. Mengapa begitu? Karena min negatif pi per 3 ditambah 0 adalah hasilnya negatif pi per 3. Lalu kita akan mencoba 1. Apakah bisa? Negatif pi per 3 ditambah 2 pi atau seperti sebelumnya 6 pi per 3 itu sama dengan 5 pi per 3. Nah, 5 pi per 3 itu sama dengan 1 2 pi per 3. 2 pi per 3. Nah, 1 per 2 pi per 3. 2 per 3 itu ya koma, berarti 1 koma sekian ya. 1 koma sekian itu berada di interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 pi, di antara 0 dan di antara 2 pi. Maka K apabila konstantanya adalah 1 di cara kedua itu memenuhi dan termasuk dalam interval. Kemudian kita akan mencari hasil X dari cos X min 1 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. Min 1 dipindah ke ruas kanan, cos X sama dengan 1. Nah, kita cari cos berapakah yang hasilnya adalah 1. Berarti cos 0 derajat. Nah, kita tulis saja X sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, maka tidak usah ditulis. Kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya dari penyelesaian akar dari 2 cos X min 1, yaitu yang memenuhi adalah pi per 3 dan juga 5 pi per 3. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaian bisa ditulis seperti berikut. Kita mulai dari yang kecil dulu, kemudian kita merambatnya lebih besar. Memasuki ke bentuk yang kedua, yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, langkah penyelesaiannya adalah kita harus mengubah bentuk A cos X plus B sin X menjadi konstanta cos dalam kurung X min alpha. Dengan konstantanya bisa dicari dengan cara akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, dan juga alfanya kita bisa cari dengan tan alfa sama dengan B per A. Kemudian kita setelah merubah bentuk, kita dapat menyelesaikannya dengan rumus trigonometri. Berikut adalah contoh soal yang diberikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 8 sin X ditambah 6 cos X sama dengan 5 akar 3 untuk interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pertama-tama kita akan mengubah bentuknya terlebih dahulu. Cosnya kita pindahkan ke depan, lalu sinnya kita pindahkan ke belakang, menjadi seperti ini. 6 cos X min 8 sin X sama dengan 5 akar 3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa A sama dengan 6, B sama dengan min 8, sedangkan C sama dengan 5 akar 3. Lalu kita bisa mencari konstantanya, yaitu dengan cara berikut. Konstanta sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita langsung saja 6 pangkat 2 ditambah negatif 8 dipangkatkan 2. 36 ditambah 64 adalah 100, berarti akar dari 100 adalah 10. Nah, kemudian kita bisa mencari alfanya dengan cara tan alfa, yaitu B per A. Nah, tan alfa sama dengan B per A, negatif 8 per 6. Hasil akhirnya adalah negatif 4 per 3. Nah, berarti tan berapakah yang hasilnya adalah negatif 4 per 3? Yaitu negatif adalah tan negatif 53 derajat, karena negatif 53 derajat itu berada di kuadran 4.
Kemudian kita akan mengubah bentuk menjadi K cos K dikali cos dalam kurung X min alpha sama dengan C. Nah, kita sudah menemukan K-nya yaitu 10, maka kita masukkan saja 10 cos sama dengan X min alfanya adalah negatif 53 derajat, berarti X ditambah 53 derajat, yaitu seperti ini. Lalu 5 akar 3. Nah, untuk mengubah bentuknya menjadi cos X sama dengan cos alpha, kita harus membagi kedua ruas dibagi dengan 10 agar bisa menjadikan bentuk cos X di ruas kiri dan kita bisa menghasilkan mencari cos alpha di ruas kanan. Nah, kita sudah dibagi ini, hasil akhirnya adalah cos dalam kurung X plus 53 derajat sama dengan akar 3 dibagi 2. Nah, akar 3 dibagi 2 atau setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu cos berapa? Nah, setengah akar 3 itu cos 30 derajat. Nah, berarti kita sudah menemukan bentuk cos X sama dengan cos alpha, dengan X sama dengan X ditambah 53 derajat dan alpha sama dengan 30 derajat. Nah, kita bisa masuk ke cara 1, yaitu X ditambah 53 derajat sama dengan 30 derajat ditambah konstanta dikali 360 derajat. Nah, karena soal yang sebelumnya tadi menggunakan satuan pi, maka dan di sini adalah kita menggunakan satuan derajat, maka kita bisa ubah saja 2pi itu berarti 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kita akan cara 1 adalah X sama dengan alpha ditambah K kali 2pi atau K kali 360 derajat, maka kita bisa saja X ditambah 53 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360, lalu kita pindahkan 53-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, jadinya negatif 30 derajat dikurangi 53 derajat, itu adalah negatif 23 derajat. Kita sudah ketemu, maka kita akan mulai memasukkan konstanta. Nah, kita mulai dari 0. Apabila konstantanya 0, X-nya adalah negatif 23 di luar interval, maka tidak bisa dianggap sebagai hasil himpunan penyelesaian. Nah, kemudian apabila kita memasuki 1, maka hasilnya adalah 330 derajat. Nah, apabila kita memasuki 2, maka lebih besar dan di luar interval, maka tidak bisa dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Lalu kita akan memasuki ke cara yang kedua. Cara kedua yaitu X sama dengan negatif alpha ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita masukkan X-nya, X tambah 53 derajat sama dengan negatif alfanya, berarti negatif 30 ditambah K kali 360 derajat. Nah, dipindah ruas kanan, berarti negatif 30 derajat dikurangi 53 derajat, itu adalah negatif 83. Kita akan coba memasukkan konstantanya 0. Apabila konstantanya 0, maka X-nya adalah negatif 83 derajat. Nah, negatif 83 derajat itu di luar interval, maka tidak bisa dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Nah, kita akan mencoba konstanta 1. Nah, konstanta 1 itu hasilnya 277 derajat. Nah, 277 derajat itu termasuk interval, berarti kita bisa memasukkannya ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, kita coba dulu 2 apakah bisa? Nah, ternyata 2 tidak bisa karena hasilnya melebihi interval, yaitu 637 derajat. Nah, kemudian kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut. Himpunan penyelesaian sama dengan berapa tadi ya? 300 mulai dari yang kecil terlebih dahulu, berarti 207 derajat dan juga 337 derajat. Sekian dari penjelasan persamaan trigonometri lanjutan. Silahkan like, subscribe, dan komen tentang video ini sehingga saya dapat memperbaiki penjelasan ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.